beliau Al-Mukarram Ustadz Abdul Rashid. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim Syairillah 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 Baldatul awliya baldatul awliya Syairillah 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Libtigha'i mardatillah fid-dini wad-dunya wal akhirah wa li syafa'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syabdul Qadir al-Jailani wa ala mana wal hadiruna wal hadirat wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah li subutil iman wal islam, Al-Fatihah li daf'il bala, Al-Fatihah li jalbil arzak wa qada'il hajat. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, Tawakkaltu ala Allah, Itasamtu billah, fawattu amri ilallah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal hadirun wal hadirat, semua jamaah yang saya hormati, wabil khusus Ketua Safari Maulid Kang Samsun Hamam, Ustadz Ahmad Suhaimi guru kita bersama, Ketua RT 01 Bapak Dwianta yang tadi sudah memberikan sambutan. Menurut saya beliau sambutan paling tegas, nggak ada gemeternya sama sekali. Sekarang jadi Pak RT, tadi udah rembukan di dalam, insya Allah tahun depan jadi Pak Dewan. Tapi Dewan Kemakmuran Masjid. Alhamdulillah, kata yang di dalam, ahlan wa sahlan Habiban al-Mahbub Habib Ahmad. Waalaikumsalam. Ini Habib asli, Bu, yang pegang. Iya, yang pegang emit, bukan Habib.
Yang saya hormati Habib Ahmad bin Ibrahim As-Segaf. Yang saya hormati Ketua RT 012 Bapak Suwono Prayogo, Ketua DKM Bapak Hendri, Sesepuh Blok Gede Bapak Heru, Bapak Dahlan, Bapak Syarfuddin, Bapak Syukur. Alhamdulillah hadir semuanya. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Baitul Makmur. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Ainun Mardiyah, Ketua Hadroh Hasanah yang aktif setiap malam, yang menurut saya tadi dilihat dari jauh seragamnya cocok banget dengan tenda yang ada. Jadi agak bersinar. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu pembawa acara, Ibu MC, yang seragamnya seperti orang mau berangkat umroh. Alhamdulillah. Ini yang hadir menurut saya luar biasa. Banyak banget sampai ke depan masjid. Cuman safari maulid di mana-mana banyak dihadiri oleh kaum ibu-ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya begitu masuk dengar sambutan Pak RT, mudah-mudahan jadi kenyataan oleh sesepuh Blok Gede. Di sini Bapak Haji banyak banget. Kata beliau, insya Allah di safari maulid seterusnya terutama yang akan datang akan dibagikan secara gratis seragam untuk Hadroh Hasanah. Insya Allah ini gang yang ngikutin safari maulid ada 18 gang, betul? Kalau setiap gang ini ketua RT-nya narikin sumbangan untuk hadroh, insya Allah gak baju seragamnya 18 setel. Alhamdulillah. Pokoknya Hadroh Hasanah ketuanya kalau tahun depan gak diganti seragam sama sekali, WA ke saya Bu, saya yang nagihin ke Pak RT-nya. Alhamdulillah. Paling capek tim hadroh, paling capek tim hadroh. Saya kasih tahu, apalagi hadrohnya mukanya itu terus gak ada pergantian. Kalau di tempat lain ada tim hadroh, 3 tim hadroh, ada 4 tim hadroh gantian di safari maulid. Tapi di safari maulid Blok Gede ini selalu dihandle oleh Hadroh Hasanah. Bahkan waktu saya ngisi di bagian bawah ada tim hadroh yang sakit putranya apa putrinya, mana orangnya sekarang hadir? Oh di rumah. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih semangat Bu? Alhamdulillah. Semangka masih ada Bu? Ya Allah, semangka nggak pernah ketinggalan. Satu musim panas, yang kedua harganya relatif murah. Alhamdulillah. 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 Ini minumannya ada 3. Ini sering saya dikasih buah, walaupun saya lagi ceramah nggak boleh makan Bu. Tapi atas siapa yang boleh? Kemarin ada safari maulid, ustadznya sambil makan jadi omongan ke tetangga-tetangganya. Masa sih lagi ceramah makan? Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah saya sampaikan di 3 pertemuan kemarin, setiap saya pertemuan mau di Masjid Baitul Makmur, dimanapun saya ngaji, tentunya ada kaitan penjelasannya dengan sebelumnya, tapi belum dijelaskan selanjutnya kalau pertemuan sebelumnya tidak dijawab. Bu, saya tanya,
Kemarin saya jelasin bagian belakang ya Bu ya. Kemarin saya jelaskan pertemuan kedua, ketiga, keempat, sekarang terakhir. Ada 6 amalan yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia, baik itu anak kandung ataupun orang lain. Kemudian nanti pertanyaan yang kedua, ada 7 sunnah harian Nabi Muhammad yang harus kita lakukan setiap hari. Tim hadroh sibuk nyari, dibuka ke kanan ke kiri, apa ketinggalan, apa dibuat bungkus kue ya bukunya kemarin. Bu, setiap saya ngaji mesti saya tanya ilmu yang sudah saya sampaikan, baik di majelis taklim Ainun Mardiyah seperti hari Ahad pertemuan kemarin. Ada 6 amalan yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia, baik itu anak kandung, saudara, teman, murid, guru, santri, jamaah, ataupun siapapun, asalkan dikhususkan 6 amalan ini sampai kepada orang yang meninggal dunia. Bu, hadisnya jelas. Yang pertama, doa, sedekah, baca Quran, kurban, badal haji umrah. Alhamdulillah masih ingat. Kata yang bagian belakang, untung saya duduk paling belakang. Kata yang pakai masker, saya walaupun jawab nggak ada yang tahu. Alhamdulillah. Ulang lagi Bu, ada 6 amalan yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ibu punya saudara, ibu punya bapak yang sudah meninggal, ibu dan bapak punya ibu yang sudah meninggal, punya kakek, punya nenek, punya guru. Semasa hidupnya belum sempat untuk membahagiakan Habibana, tapi walaupun sudah meninggal dunia, tetap kita dianjurkan, diwajibkan untuk membahagiakan kedua orang tua yang sudah tiada. Doa yang kenceng. Ternyata jawaban patungan. Kata yang satunya, doa, sedekah, kurban. Kata yang satunya ditahan sampai tengah, nunggu temen yang di belakang. Alhamdulillah. Nah, setidaknya kita bisa mengamalkan insya. Ada 7 sunnah harian Nabi yang mungkin kemarin-kemarin banyak ibu-ibu yang mencoba mengamalkan. Jadi safari Maulid Arba'in bisa sukses, bisa terlaksana dengan baik dan megah seperti ini. Jamaahnya luar biasa. Ini yang hadir begitu banyak. Cuman yang hadir ada kan karena ngikut temennya, ada yang karena satu gang kalau nggak keluar nggak enak, ada yang memang sudah diwajibkan jadi pembawa acara. Kalau nggak hadir nanti bingung ketua panitia, akhirnya hadir. Alhamdulillah. Apapun niat pertama kita, walaupun orang ibadah itu pertama tidak bisa langsung karena Allah, ada orang asbabiyah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelantara sebab datangnya hidayah itu macam-macam Pak, bermacam-macam sebab datangnya hidayah. Ada orang datang hidayah sebab datangnya hidayah kepada kita. Pertama bukan karena Allah melakukan amal ibadah Habibana. Kadang penyebab orang dapat hidayah, oh ini dulu belum ditanya. A7 seneng banget nggak ditanya, dikirain lupa. 7 aman, 7 sunnah harian Nabi yang harus kita jaga.
Ibu yang di tengah apal. Alhamdulillah. Ya paham saya Bu, saya lirik-liriknya beda. Duha. Ayo, duha, tahajud, sedekah, baca Quran, sholat berjamaah, jaga wudhu, siwak. Ayo. Masya Allah, di belakang cuman kipas-kipas doang. Bu, kipas-kipas cari angin. Duduk di kursi, lampunya terang. Kata yang masih perawan, lekas-lekas kalau mau kepengin, mumpung aku belum dilamar orang. Alhamdulillah. Ayo bagian belakang Bu. Ada yang di depan jawab du doang, du. Nggak diterusin. Duha, tahajud, sedekah, baca Quran, sholat jamaah, jaga wudhu, siwak. Ayo. Ibu udah beli siwak? Mbak, ibu Bu Haji, Bu Haji. Nanti kalau mau umroh, Bu Haji bilang beliin siwak Pak Haji ya, murah Pak Haji, awet lagi. Kalau air zam-zam sekali minum habis Pak Haji. Cuman kalau orang Madura Pak Haji, ini mah hadir silaturahmi ke orang yang pulang haji dan umroh, dikasih siwak doang jadi omongan. Masya Allah, cuman kayu doang, di rumah dibuang. Dikirain nggak ada manfaat. Ya Allah, karena ketidakpahaman. Bu, ada beberapa amalan yang bisa menyebabkan orang itu dapat hidayah. Belum Bu, ya usah dicari. Ini belum disampaikan kan, terusin. Alhamdulillah, mau nyatet. Ada beberapa amalan yang menyebabkan orang itu dapat hidayah. Yang pertama, bisa babit durriyatit thayyibah. Punya orang tua, punya kakek, punya nenek, punya ibu, orang tersebut punya kakek, punya nenek, punya orang tua, alam arti punya keturunan yang soleh atau soleha. Bapak dan ibunya orang baik Bu, bisa menyebabkan anaknya dapat hidayah. Saya ulangin lagi, ibu kok dari pandangannya bingung yang mau nulis? Iya, yang mana ini judulnya? Kok nggak ketemu? Iya, kok nggak ketemu judul? Ya ini Bu, amalan yang bisa mendatangkan nurul hidayah. Amalan yang bisa mendatangkan nurul hidayah. Yang pertama, bisa babit durriyatit thayyibah, punya keturunan yang baik. Punya keturunan yang baik. Di belakang ngapalin Bu? Bisa? Apa Bu? Oh iya itu bener, jangan dirubah lagi ya. Iya. 6 di antara amalan yang menyebabkan orang mendapatkan nurul hidayah. Nurul hidayah ini adalah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai. Yang pertama, bisa babit durriyatit thayyibah, punya keturunan yang baik. Kakek neneknya orang baik, bapak ibunya ahli tahajud, anaknya turun ke anaknya menjadi orang yang baik. Alhamdulillah. Yang kedua, awil ilmi. Yang kedua, dengan sebab mempunyai ilmu. Pertama, 6 amalan, bukan 6 ya Bu ya, takut salah, nggak usah ditulis di depan 6-nya. Di antara amalan yang menyebabkan orang itu dapat hidayah, yang pertama, punya keturunan yang baik. Yang kedua, punya ilmu agama. Yang ketiga, au kasratus sadaqati, rajin bersedekah. Yang ketiga, au kasratis sadaqati, au kasratus sadaqah sama rajin bersedekah.
punya keturunan yang baik, punya ilmu agama yang baik. Yang ketiga, rajin sedekah. Yang keempat, bimujalasatil ulama, sering duduk dengan para orang-orang alim. Punya keturunan yang baik, punya ilmu agama yang baik, rajin bersedekah, sering duduk bersama ulama, sering duduk bersama orang-orang soleh. Yang kelima, mendapatkan doa dari orang-orang soleh. Au bidu'ain, au bidu'ail ulama, au bidu'ais solihin, mendapatkan doa-doa orang-orang soleh. Nanti jangan pulang dulu, nunggu selesai doa, biar kita dan anak-anak kita dapat nurul hidayah. Yang keenam, kecepatan apa cukup, Bu? Cukup. Soalnya tadi saya melihat di depan hadroh hasanah di kanan. Alhamdulillah. Yang keenam, nomor 6 betul? Ya udah ada 6. Tadi nggak disampaikan 6, takut saya mah lupa yang satu, Bu. Makanya saya takut ditagih. Si ahlan wa sahlan, sesepuh kita. Alhamdulillah ketemu lagi ya kan. Udah sepuh, ininya udah putih. Alhamdulillah. Makanya saya bilang sesepuh. Beliau pernah ketemu di Al-Mufid kalau nggak salah. Alhamdulillah. Pak RW, Masya Allah istrinya pernah ngundang saya, berulang kali ngundang saya beliau, cuman nggak bisa terus karena bentrok terus. Mohon maaf Pak RW. Ya Allah, makanya saya ingat. Ya silahkan besok beli semir ya, semir hitam. Nggak boleh, iya nggak boleh, bener nggak boleh. Semir putih semuanya. Alhamdulillah, nggak apa-apa walaupun rambutnya putih asalkan mukanya glowing. Alhamdulillah. Yang nomor 6, apa yang nomor 6 Bu? Lah belum. Au bimusibatin asabathu. Yang nomor 6, pelantara orang tersebut dapat nurul hidayah dari Allah. Au bimusibatin asabathu, dengan adanya musibah yang terjadi pada dirinya. Oh, saya baca dari awal ya Bu. Pokoknya pulang kudu dapat ilmu. Padahal janji saya kemarin jelasin tahajud. Iya, ini yang keluar. Udah ini aja. Nanti ngundang lagi di Baitul Ma'mur ya. Alhamdulillah. Ini mau safari maulidnya udah mau kelar. Dulu saya diundang di Baitul Ma'mur, Pak RW, Pak Haji Dahlan. Saya diundang di Masjid Baitul Ma'mur ini dulu saya belum nikah. Bukan Masjid Baitul Ma'mur, tapi Musholla Al-Ikhlas. Musholla Al-Ikhlas. Waktu itu pendek musolanya. Saya waktu itu mau parkir motor sama panitianya Habibana, nggak boleh. Ditanya, jangan parkir di situ Pak, itu tempat mobil Pak Kiai. Kebetulan saya pakai motor Bu. Ini surban saya taruh di dalam jok. Kata saya, mana orangnya ya sekarang yang ngomong kayak gitu? apa enggak hadir? Sedih banget Pak Haji, saya sedih banget. Saya bener Bu, nggak ngada-ngada. Saya waktu itu belum nikah saya masih kurus ya. Terus saya bawa motor waktu itu, saya jalan, Pak, jangan parkir di situ. Kenapa Pak? Itu buat tempat parkir Pak Kiai. Kata saya, ini orang nggak lihat wajah saya. Emang waktu itu kalau ada pengajian, pamfletnya nggak dipasang seperti sekarang. Jadi panitia nggak kenal mana kiai mana ustadznya. Saya nggak pakai surban, nggak pakai udeng-udeng. Saya salah. Kata saya, awas nanti orang ini kalau saya ceramah. saya panggil sini. Mohon maaf. Alhamdulillah.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi ada 6 amalan orang-orang bisa menyebabkan, mendatangkan Allah memberikan nurul hidayah, cahaya hidayah. Kalau anak dapat hidayah, anak tidak susah diatur, sholatnya rajin, sekolahnya rajin, belajarnya rajin. Kalau suami ibu dapat nurul hidayah, ke istri baik banget, ke mertua tidak pelit, ke safari maulid nyumbang, perhatian banget kepada ibu. Jangankan waktu sakit, sehat pun ibu sering ditanya. Begitu pulang Hadroh Hasanah ditanya sama suaminya, "Bu, ayo kalau mau dipijetin." Tapi kata suami, "Tapi gantian, Bu." Alhamdulillah. Orang dapat hidayah bukan karena faktor hadir ke majelis maulid, bukan. Orang dapat hidayah bukan karena sering baca Quran, bukan. Karena cara Allah memberikan hidayah bermacam-macam. Tapi kebanyakan ketika kita sering hadir di majelis seperti ini, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada majelis seperti ini. Nabi Muhammad cinta silaturahmi. Nabi Muhammad cinta bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan kata Nabi Muhammad, syafaati li ahlil kabair, syafaat pertolonganku nanti di hari kiamat bukan tertentu kepada orang yang rajin baca Quran, bukan tertentu kepada orang yang rajin sujud ruku tahajudnya, bukan tertentu kepada orang-orang yang sering seperti ini. Tapi kata Nabi, syafaati li ahlil kabair, syafaatku tergolong nanti bisa diambil, bisa dirasakan oleh orang-orang yang banyak dosa, asalkan di dalam hatinya ada hati kolbun yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya perhatikan setengah jam saya berdiri, satupun Hadroh Hasanah ataupun yang ada di belakang ataupun yang ada di sebelah kanan kiri saya belum berubah duduknya. Awas, kalau berubah duduknya saya turun, bertanda ibu sudah capek. Alhamdulillah, orang bisa dapat nurul hidayah. Karena hidayah ini tidak gampang, Pak Haji Dahlan. Begitu banyak orang yang pintar baca Quran, tapi setiap harinya lidahnya selalu menyakiti tetangga, ada enggak? Begitu banyak orang rajin ruku dan sujudnya, akan tetapi setiap harinya masih aja membentak-bentak suaminya, ada enggak? Enggak ada, kata depan saya. Kata sebelah kiri, pelan-pelan takut sama istrinya, ada. Masya Allah, ternyata hidayah itu tidak gampang. Begitu banyak orang yang setiap harinya rajin bersalawat, akan tetapi masih sempat lidahnya untuk menyakiti orang lain, masih sempat dirinya untuk mencaci maki orang lain, masih sempat untuk selalu apa Bu? Selalu apa Bu? Gibah. Iya. Ibu jawab gibah apa ibu tukang gibah? Enggak Bu, enggak. Alhamdulillah. Pertama, ada 6 amalan orang bisa mendapatkan nurul hidayah. Pertama, iya, punya keturunan yang baik, yang punya. Yang kedua, punya apa Bu? Punya ilmu. Awas, jangan sampai anak kita enggak dibesantrenin Bu. Walaupun saat mesantren pulang kadang Habibana kata orang tuanya, kok anak saya kebablasan melulu subuhnya, apa ilmunya tidak manfaat? Bukan tidak manfaat Bu, mereka kecapean di pesantren. Nanti kalau udah dewasa, kalau udah berumah tangga, pasti ilmu yang ada dalam dadanya diamalkan, asalkan sudah ada ilmu. Beda Bu cara bicaranya kalau orang punya ilmu, beda. Maka dari itulah diamalkan atau tidak diamalkan, apalagi diamalkan, didoain sama ibu setiap waktu, setiap malam, setiap safari maulid. Anak-anak kita, ya Allah, jangan sampai apa penderitaan yang selama ini terjadi kepada bapaknya,
kepada ibu, saya sebagai ibunya, kata ibu-ibu, jangan sampai terjadi kepada anak-anak saya ya Allah. Alhamdulillah. Yang jelas ilmu, ilmu. Kalau ibu pakai bohlam, dop kata orang kampung saya, anak kita kudu pakai lampu kayak gini bu, neon yang panjang, terang, terang. Kemudian apalagi yang ketiga, rajin sedekah. Ibu kalau pengen jadi anaknya, pengen jadi anak yang soleh dan soleha, rajinlah bersedekah. Rajinlah bersedekah, minim-minimnya setiap hari Jumat atau malam Jumat. Kan ada 4 amalan menghadapi masalah dalam hidup. Ibu masih ingat? Terutama Hadroh Hasanah. Ada 4 amalan untuk mengatasi persoalan hidup, ekonomi, rumah tangga, usaha, anak yang susah diatur, istri yang bandel, suami yang bandel, tetangga, ada tetangga yang bandel? Enggak ada. Kenapa ibu takut dilirik sama tetangganya? Bu, dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, padahal ini sudah pernah dijelaskan dulu di bawah di Ainun Mardiyah. Ibu Hadroh Hasanah hadir waktu itu akikohan, ya, akikohan di bawah ya bu ya. Masih ingat nggak bu? Masih tak tanya, mana yang bilang masih itu? Tak tanya ya bu ya. Kalau kalian punya masalah bu, jangan curhat di Facebook. Ada yang suka curhat di Facebook. Ya Allah, nggak nyangka. Emang kenapa nggak nyangka? Kalau lagi ngutang ya Allah merengik-merengik, giliran ditagih jahat banget sama saya. Mana orangnya? Kan suka ada. Jangan bu. Kalau bapak dan ibu punya masalah dalam hidup, jangan selalu amin di Facebook. Karena ngetik doang, tidak ada ucapan amin. Betul? Yang paling afdol bu, kalau ibu mau ngetik amin, jangan dalam hati pakai suara. Kan masih bisa bersuara. Amin. Amin, amin. Kadang begini doang. Kadang saking ngantuknya komen amin, namin. Kata tetangganya, kok nyebut suami saya sih? Jangan, nggak bagus bu. Sedikit-sedikit permasalahan selalu dipasang di status. Sedikit-sedikit permasalahan rumah tangga selalu dipasang di Facebook, nggak bagus. Enggak bagus bu. Ada yang begini. Baitul Makmur ada? Enggak ada bu, karena enggak ada yang ngaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, kalau kita punya masalah dalam hidup, hadapi dengan 4 perkara ini. Kata Allah, kata Nabi, pasti engkau dapat jalan keluar yang terbaik bu. Menangis terhadap sesama percuma. Walaupun kita menangis di depan suami, kadang suami jawab, mohon maaf bu, saya belum bisa bantu. Tapi seorang suami bisa luluh dengan 2 perkara bu. Bu, jangan bilang-bilang ya. Kalau suami ibu ini gak usah ditulis bu. Kalau suami ibu nggak hadir kesempatan. Seorang hadir, katanya di belakang hadir. Seorang suami bisa luluh hatinya, bisa nggak enak makan, nggak enak tidur. Senjata ibu 2 keluarin. Yang pertama air mata. Ada apa bu? Enggak pak, bisu. Ada apa bu? Bilang sama saya bu. Bingung dia. Sejahat-jahat, sekeras-kerasnya suami, pasti luluh kalau lihat. Kalau biarin, ibu ini pengen ditanya baik, iya mau udah biarin. Kalau bisa, kalau nggak ditanya-tanya, kalau dia tidur, kalau ibu lagi keluar air mata saat tidur, ambil tangannya taruh di pipi ibu, kan ada air mata bu. Kalau masih tetap aja ditanya, berarti dia jengkel banget sama ibu. Yang kedua senjata istri yang bisa meluluhkan hati suami, nggak ngomong. Jadi kalau berantem, ya kan ibu pembawa acara ini runduknya 3 kali ini, berarti
kerjaan dia berarti. Baju dicuciin, makan disiapin, baju disetrika, apa-apa disiapin, tidur ditemenin. Cuman kadang 2 hari 2 malam nggak bisa diajak ngobrol, munyung baik. Tapi kita giliran ditaruhin duit di meja, habis terus. Ada yang begitu ada? Nggak, mana orangnya mana? Lala banyak. Yang di rumah juga begitu. Kalau lagi ada nggak sesuai dengan harapan, kadang ibu ngomong sama suami, capek banget Ustadz. Pisah jangan bu, anak udah 3, betul? Pisah pilihan bukan terbaik. Yang pertama, kalau bapak-bapak yang minta pisah, apalagi sudah sesepuh seperti Bapak RW tadi. Iya, susah Pak RW nyari ganti Pak RW, susah. Udah biarin Pak RW, walaupun sering nyanyi, sering apa di rumah, antepin aja Pak RW. Lah susah. Apalagi ibu-ibu yang di depan saya. Iya, badan sudah nggak seperti dulu lagi. Ya Allah, kalau dulu Bu, masih ingat nggak Bu kalau orang akad nikah dikasih kain putih itu Bu? Ya Allah Bu, saya waktu itu deg-degan banget Bu. Masa iya saya mau nikah? Istri saya ngelirik ke kanan tersenyum baru. Saya ngelirik ke kiri juga tersenyum. Ya Allah, istri saya cantik banget kata. Alhamdulillah. Dikasih kain putih tapi bukan kain kafan. Apa namanya itu? Kain apa Bu? Ya selendang, iya selendang, sedang putih. Pada waktu itu ya Allah, ya Allah, ini orangnya. Ternyata pernikahan kita dijodohin oleh orang tua. Pada waktu itu hadir mantan pacar kita, nyanyian Yulia Citra. Apa kata Yulia Citra? Pestamu adalah dukaku. Ya Allah, tahun berapa itu Bu? Tahun berapa Bu? 93 itu ibu lulus, saya lulus SD itu Bu. 92 93 saya lulus SD. Ya Allah, yang lala sama. Nah iya, saya awet muda, ibu udah tua. Alhamdulillah, ini dipegang terus dari tadi nih. Kenapa? Kebayang waktu itu Bu. Waktu itu hadir saya masih lulus SD 93. Bukan 93 Bu, saya lulus SD 92 93. 93 itu di kampung saya Pak RT Habibana ada orang nikah. Ya Allah, hasil perjodohan. Orang tuanya punya pilihan, anak juga punya pilihan Bu. Hati-hati kalau seperti ini Bu. Istikharah Bu. Pilihan anak belum tentu salah, pilihan orang tua belum tentu benar. Betul? Istikharah Bu. Karena yang satu Habibana ya Allah datang pakai Suprafit tahun 2000. Tek 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 tek. Santri Bu, padahal kalau adzan suaranya ya Allah, kalau ngaji luar biasa. Yang satu datang pada waktu itu tahun 92 93 kalau pakai mobil carry, pakai kijang super, betul Habibana? Udah keren itu, betul? Oh yang datang kijang super, ya kijang super. Nah ini pilihan mama datang. Iya mama, air matanya mengalir yang anak. Ya Allah kasihan. Dek, dek, dek. Waktu itu nggak ada HP 93 Bu. Kalau ya belum. Ibu aja waktu pacaran ditulis kepada yang terhormat, dititipin dititipin ke tetangganya. Ada yang begitu zaman dulu, dititipin ke temennya, yang balas ke temennya, ya kan? Bilang mesra banget, ternyata cintanya nggak sampai ke sono. Gimana mau sampai, kertasnya nggak sampai. Oh ya bener Bu, Pak Jomblang namanya, Pak Jomblang. Alhamdulillah, ada yang begitu ada. Ya Allah, tim Hadroh Hasanah kayak pengalaman semua sampai yang gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Udah sampai mana ini pengajian Bu? Pak Jomblang. Ada 4 amalan bisa mengatasi persoalan hidup. Kata Pak Haji tadi, kalau di sini mah istiqomah banget, nggak boleh lebih dari waktu yang telah ditentukan. Oh berarti kenapa Bu? Hah? Lanjut ya. Masa iya sih? Lanjut bener.
Ya. Bapak Kang Ustadz Samsun, Pak Haji Dahlan, mohon maaf ini suruh lanjut. Sebentar lagi. Ya Allah, semangat itu. Alhamdulillah, saya diundang oleh Mama Raihan. Ini permintaan ibu-ibu Pak Ustadz. Alhamdulillah, padahal yang undang saya banyak loh Bu. Saya nggak terima jadwal. Kenapa? Kapok waktu itu di bawah saya pernah telat sekali. Diintip mulu Bu. Mana? Saya mau lewat. Ada yang ngomong di tengah, jangan ngomong lagi ya. Mana sih ustaznya nggak datang? Padahal saya lewat. Mana orangnya? Saya nggak nerima jadwal 2. Padahal kalau 2 jadwal istri saya seneng banget Bu. Daripada 1 jadwal. Tapi daripada Habibana diintip melulu, di sini Habibana nggak boleh telat, diintip. Alhamdulillah, Bu. Orang dapat hidayah tadi yang terakhir, au bi musibatin asobathu. Orang dapat hidayah karena ada musibah. Musibah apa? 1, anaknya bandel, ibunya rajin tahajud. Yang kedua, usaha nggak sukses Ustadz. Usaha ini gagal, ruko ini gagal, tempat ini sudah modalnya 15 juta, kontrakannya 2 gagal Ustadz. Giliran diganti orang lain laku Ustadz. Saya mah usaha udah gagal terus Ustadz. Motor Ustadz, satu-satunya motor Vario diparkir di depan ruko, hilang Ustadz. Ya Allah Bu, au bi musibatin asabathu. Kadang juga orang dapat hidayah karena faktor penyakit. Periksa ke bidan lilis gak sembuh, pindah ke bidan tiara gak sembuh, pindah ke bidan Siti Rohmah Pila 2 gak sembuh, pindah ke dokter Iqbal gak sembuh, lari ke dokter Anton Budi Asih tetap aja gak sembuh. Ya Allah, harus bagaimana ini? Akhirnya ibu dan bapak setelah capek baru mau sujud dan ruku di keheningan malam. Betul? Kadang juga ada ibu-ibu rajin ruku dan sujud karena suaminya nikah lagi. Ada kan? Kalau tadinya mah jarang hadir ke majelis taklim, begitu suaminya nikah lagi. Masya Allah Pak Haji, katanya paling ini bapak ini tukang bakar bukur. Ini ditentang sama grup sebelah. Musyrik. Ibu, saya kasih tahu, enggak musyrik ini. Pak Haji ya Bu. Apa suami pembawa acara? Ya Allah, bapak ganteng, istrinya lumayan. Alhamdulillah. Ini Pak, lihat ke sini. Biar tahu Bapak. Ini tidak musyrik. Ini bukan manggil orang-orang yang meninggal, bukan. Bahkan kata ulama, kata Imam Syafi'i, kalau ada orang meninggal dunia, baunya amis, membawa aroma yang tidak baik, jadi hukum sunnah yang tadinya mubah karena menghilangkan aroma yang tidak baik. Yang kedua, kata Nabi, Pak, aku paling cinta dari dunia kalian 3 perkara. Pertama, aku cinta seorang perempuan, kata Nabi, karena dari ulama lahirlah dari perempuan. Yang kedua, kata Nabi, aku cinta wewangian yang harum-harum. Harum nggak ini Pak? Harum. Bahkan kadang Habibana kalau di FKDKM saking pengen kena harum bau pecinya kayak peci Pak RT itu, Pak RT Suwono itu, sampai diginiin. Apa tujuannya? Biar pecinya harum. Kenapa? Mulai nikah sampai sekarang pecinya nggak ganti-ganti dan nggak pernah dicuci. Betul? Mana ada peci hitam dicuci? Akhirnya diginiin. Nggak musyrik. Udah lewat. Kadang seperti tadi itu Bu, yang kebanyakan kalau suaminya udah mulai bertingkah, berdoa di majelis taklim Baitul Makmur, ya Allah, doanya sambil gemeter tangannya. Ya Allah, enggak kuat ya Allah. Kalau diuji dengan ekonomi masih kuat, diuji dengan keuangan masih kuat. Betul? Ibu rela makan siang, makan cuman pakai teri dan genjer, ya. Ternyata Pak Haji Dahlan masih semangat, nggak ada yang tidur. Alhamdulillah. Kalau zaman dulu kan begitu Bu, pagi teri sama genjer, siang dikit tahu sama kangkung,
Malam ngantuk melulu. Kenapa? Ya kangkung bu, kangkung. Ya Allah, bu, ibu. Terakhir, yang pertama 4 perkara hadapi masalah kalian, kata ulama, kata Nabi dengan 4 perkara. Pertama, rajin sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah jangan ditinggal, duha, tahajud jangan ditinggal. Karena orang yang rajin sholat sunnah, permasalahan apa saja biasanya cepat atau lambat ada jalan keluar. Usahakan sholat sunnahnya sehari semalam jangan kurang 12 rakaat. Berapa? 12 bu. Qobliyah ba'diyah boleh. Tahajud, ibu kalau duha berapa bu? Yang di pohon beling-beling di belakang jawab napa bu? Coba gerak bu biar tahu kalau saya hidup. Bu, sholat duhanya kalau bisa, kalau punya masalah ataupun belum punya masalah, sholat sunnahnya sehari semalam jangan kurang dari berapa rakaat bu? Amalkan bu, hitung bu. Duha saya 4 rakaat, terus tahajud 4 rakaat jadi 8, ditambah witir 3, betul? Berapa bu? 8 tambah 3 11, ditambah sholat sunnah qobliyah subuh bu. Lebih baik daripada dunia beserta isinya bu. Ya Allah, banyak orang gak paham 2 rakaat sebelum subuh ini ditinggal karena mereka tidak tahu ilmunya. Seandainya 2 rakaat sebelum subuh ini ditimbang, barokah karomah Nabi Muhammad, 7 langit ditimbang, 7 bumi beserta isinya ditimbang. Kata Nabi, lebih berat 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Pertanyaannya bu, jawab yang jujur, ibu sholat sunnah sebelum subuh enggak? Ya Allah, begini semua. Mana suaminya? Suaminya sama, begini juga. Bu, mulai besok sholat sunnah sebelum subuh ya bu. Duha kan udah diamalin ya bu ya. Paham saya bu. Saya bisa ngontrol bu satu-satu. Nih yang jatuh bangun duhanya mana orangnya? Oh ya udah jatuh bangun semua. Bu, yang kedua. Tadi cara menghadapi masalah ada 4. Yang pertama sholat sunnah sehari semalam 12 rakaat. Yang kedua bu, rajin puasa sunnah bu. Dalam 1 bulan paling sedikit 3 hari. Mudah-mudahan bisa diamalkan, terutama yang pada nulis. Yang gak nulis mudah-mudahan bisa diamalkan. Pertama, sholat sunnah kudu sampai 12 rakaat, itu lebih boleh kurang jangan. Yang kedua, berpuasa setiap bulan paling sedikit berapa hari bu? 3 hari. Kalau bisa berpuasa sunnahnya sebulan 8 hari. Senin ada 4, Kamis juga ada 4. Soalnya yang saya perhatikan dari ujung sampai ke ujung, mukanya penuh dengan masalah semua. Ya muka-muka begitu bu ya. Nggak bisa bu, kalau hati ini susah, hati ini penuh dengan masalah, walaupun skincare-nya tebal, ketahuan bu. Ini kunci utama ini. Walaupun nggak pakai skincare, hidupnya biasa-biasa, tapi rajin wudu, rajin tahajud, mukanya berseri-seri. Alhamdulillah. Yang ketiga, baca Quran bu. Mangkoro al-Quran fi kulli yaumin mi'ata ayatin. Barang siapa yang baca Quran setiap hari, kudu sampai mi'ata ayatin, 100 ayat. Ini saya jalankan jitu ini benar. Kalian sebelum berdoa Allah sudah siapkan, benar. 4 ini jalankan. Yang ketiga apa tadi bu? Apa bu? Baca Quran kudu sampai berapa ayat bu? 100 ayat bu. Yang keempat, yang di belakang dengar bu? Enggak. Tadi saya bu ketemu jemaah saya, ya walaupun Baitul Makmur jemaah saya bu, cuman safari maulid jemaah tahunan. Kalau Ainun Mardiah,
kalau ketemu jamaah Ainun Mardiyah, ayo ke depan. Kemarin udah tak pesan, jangan duduk di belakang karena aku ingin memandang wajah-wajah kalian. Asyik hahaha. Bu, yang keempat Bu, yang ketiga Bu, Qurannya berapa Bu? Berapa ayat Bu? Yang jawab kenceng banget, saya aminin, mudah-mudahan bisa ngamalin. Ibu yang di belakang sampai begini tangannya, itu yang dekat kipas itu dari tadi Bu nggak pindah-pindah, kenapa? Dapat kipas. Alhamdulillah. Itu paling besok kalau ada safari maulid lagi yang dicari bukan tempat yang sekiranya kelihatan Ustadz, kipas mana, kipas. Alhamdulillah. Yang keempat Bu, bersedekah, tidak bisa dilepas sedekah ini. Bersedekah, barang siapa man tasaddaqa fi kulli jumu'atin bidirhamin, barang siapa orang yang bersedekah Bu, setiap hari Jumat 1 dirham. 1 dirham Bu, tahu Ibu 1 dirham berapa? Tahu Ibu 1 dirham berapa? 1 dirham itu kalau hitungan Indonesia ada yang 45, ada yang 70. Pasti Ibu nulis 45 tuh. Iya 45.000 Bu. Jadi kalau Ibu hadir di safari maulid, suami bawain Bu 5.000. Kan biasanya gitu suaminya kalau minta hari Jumat, Bu mana untuk kotak amal? Tuh Pak yang 5.000. Apa yang 10 Bu? 10 aja Bu, jangan Pak, 5.000 aja ya. Ketawa di belakang itu orangnya berarti yang suka ngasih 5.000 itu Pak Haji, berarti Pak Haji. Sebab kalau dihitung sama tim ini Kang Ustadz Samsun, tim ini kotak amal kebanyakan antara 50 sama 100 sama 20 sama 10, lebih banyak 5.000-nya. Betul? Tapi Masjid Baitul Makmur keren sekarang. Masjidnya bagus, ya Allah, makmur beneran. Yang ngasih amal juga jarang yang ketemu 2.000-an. Betul Pak Ustadz, Pak Haji, betul? Iya betul tuh kata si tukang ngitungnya tuh. Alhamdulillah. Bu, capek Bu? Enggak, ini bagus jawabannya. Ada kadang ditanya, capek Bu, ngantuk. Sama aja Bu, sama aja jawaban capek dengan ngantuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap saya ngisi tentu banyak ilmu yang disampaikan. Kata ibu-ibu, guraunya ada, ilmunya alhamdulillah. Bu, tadi nyumbang nggak Bu ke safari maulid Bu? Dapat berapa? Kemarin di bawah saya dengar dapat 800. Ini kalau dapat 800 lagi berarti banyak yang nggak ngasih Bu. kemarin lebih sedikit, tapi 800 di bawah. Mana nggak ada jawaban dari tukang safari maulid? Belum? Hah? Lah ya kan lah. Oh iya ya Allah, ibu-ibu paham banget Pak. Jangan nunggu tanggal muda atuh Pak, ini mah bilang banyak orang usia istrinya tanggal tua, padahal di apa di rekeningnya banyak. Bu, ada 4 amalan, ayo. Belum Bu, belum lewat banyak saya mah di sini di HP baru 2205. Ayo jawab dulu. Ada 4 amalan jika kalian punya masalah dalam hidup, capek curhat kepada manusia, bilang sama orang tua takut menambahin beban orang tua. Betul? Bilang ke kakak ipar, adik ipar yang gak suka mesti tepuk tangan. Apalagi yang gak suka. Ya Allah, capek hidup ini Bu. Capek gak hidup Bu? Capek hidup ini. Kecuali yang gak capek adalah orang-orang yang menerima titian takdir yang telah diberikan oleh Allah, ikhlas dalam hatinya, tidak mudah mengeluh kecuali di hadapan Allah, selalu memperbaiki yang 4 tadi. Pertama, perbaiki sholat sunnahnya kudu berapa rakaat? 12. Catat Ibu ya, nanti ya Bu ya, catat di depan kaca. Kan Ibu ngaca lebih di 10 kali sehari kan?
Iya. Yang kedua, puasa sunnah paling sedikit setiap bulan 3 hari. Bagusnya dalam 1 bulan 8, Senin 4, Kamis 4. Yang ketiga Bu, baca Quran. Dibaca Quran paling sedikit sehari semalam berapa ayat Bu? Yasin berapa ayat Bu? 83. Ya, ada yang ibu 80 masih begini, 80, 83. Saya nanya lagi Bu, Yasin 83. Surat Al-Muluk berapa Bu? 30. Itu walaupun nggak baca tapi hafal itu hitungan. Kenapa hafal? Kemarin anak PR-nya itu Ustaz. Alhamdulillah. Saya tanya lagi Bu, surat Al-Ikhlas berapa ayat Bu? Ya lu masih menoleh ke kanan ke kiri. Kata yang satunya 5, kata yang satu 4, kata yang di belakang qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul 4. 4 kan? 4 kata saya 4 katanya. Alhamdulillah. Ya Allah Bu, malu sama anak-anaknya Bu. Haji Dahlan ditanya surat Al-Ikhlas aja jawabannya berbeda-beda, apalagi ditanya yang lain. Alhamdulillah. Walaupun capek saya mah tetap semangat. Alhamdulillah. Malam ini terhitung perpisahan dengan saya. Kenapa? Safari Maulid jadwal saya udah selesai. Alhamdulillah. Jadi ibu, kecuali ibu ngundang pribadi, itu pun kalau bisa, kalau nggak jauh-jauh hari, insya walaupun kecil laris Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Mudah-mudahan hatinya semua oleh Allah dijadikan kolbun salim, hati yang selamat, hati yang rukun. Amin. Mudah-mudahan semuanya bisa menerima perbedaan. Amin. Sebab manusia memang berbeda-beda, wajahnya sama tapi beda, seragamnya sama tapi permasalahannya, seragamnya sama tapi penyakitnya. Anaknya 4, 1 ayah 1 ibu, semuanya beda. Kalau kita sadar dan menyadari 1 ayah 1 ibu, saudara 4 Bu, saudara 3, ada yang 9, ada yang 5 saudara, 1 ayah 1 ibu, masih ada banyak perbedaan. Apalagi di Blok D, kumpulan Safari Maulid Masjid Baitul Makmur. Kalau mau dijadikan sama rata tentu tidak bisa. Bahkan kalau kalian memaksa harus sama, berarti kalian menentang kudrat dan iradat Allah. Nggak bisa. Ayam ini telurnya 10 netasnya beda apa sama? Beda apa sama? Beda. Itu sudah qadarullah Bu. Yang satu ada yang Safari Maulid, yang satu ada yang dansa di pinggir Kalimalang. Asik. Kalau kita mah gak usah berdansa begitu, udah tenang. Haji Dahlan aja kalau ngedengerin sholat Jumat mah khotbahnya belum kelar udah tidur duluan. Saking tenangnya. Emang gimana mau berdansa? Gak usah pakai pil koplo, pil aja mah. Ada ibu-ibu yasinan malam Jumat yang belum salamun kolam mirrobirin, yasinnya jatuh. Kenapa Bu jatuh? Saking tenangnya hadir di acara Safari Maulid. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kita mah menghormat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di sini cukup meriah. Jangankan hal-hal yang lain, bunga di depan saya mekar banget, diiringi dengan bunga-bunga yang mekar dan lampu-lampu yang hijau dan kemerah-kemerahan. Tendanya juga mirip dengan seragam tim hadroh. Ini luar biasa. Apa kebetulan, apa memang sama Pak RT-nya dibeliin sama yang tim ini tenda. Alhamdulillah. Nanti ditunggu live streamingnya Hadroh Hasanah, terutama yang punya nama Facebook Lentera Hati, karena sering lihat Hadroh Hasanah. Alhamdulillah, kemarin saya lihat. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaah sekalian, untuk infak pada malam hari ini mendapatkan Rp744.000. Untuk total infak keseluruhan sampai malam ini adalah Rp13.398.000. Sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu doa dan penutup. Sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu doa dan penutup. Namun sebelum kita tutup acara malam ini, saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaah sekalian yang telah hadir dan telah menginfakkan sebagian rezekinya di acara Maulid malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam berucap dan mohon maaf atas ketersediaan tempat yang ala kadarnya. Untuk doa penutup malam hari ini akan disampaikan oleh Habib Ahmad Assegaf. Kepada beliau kami persilahkan. Saya selaku pembawa acara menutup acara malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Habib Ahmad Ibrahim Assegaf, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, saat ini muslimin yang berada di Palestina, wabil khusus di kota Gaza, sedang mengalami kehancuran yang luar biasa. Mereka saudara kita, wajib bagi kita menolong mereka. Apa yang bisa kita tolong, kita tolong. Jika kita bisa menggunakan harta menolong mereka, bantu mereka dengan harta. Jika kita tidak bisa membantu mereka dengan harta, maka minimal kita membacakan doa buat mereka. Sebelum kita berdoa untuk mereka, mari kita bacakan sholawat. Kita baca sholawat asgil, yang mana ini doa dengan menggunakan wasilah sholawat untuk menghancurkan siapapun yang zolim. Semua yang zolim mudah-mudahan dihancurkan dengan yang zolim juga.